Shalom saudara-saudaraku, mari kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, dan berikanlah pencerahan kepada hamba-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu semua kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang akan diambil dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan katakan, pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sesungguhnya demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bukankah rambut kepalamu pun terhitung semuanya? Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca firman dan merenungkan firman itu dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ada di bawah kendali daripada Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam dunia ini yang terjadi hanya karena kebetulan. Tapi kita sungguh yakin dan percaya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ada di dalam izin daripada Tuhan. Apakah itu situasi yang baik ataupun situasi yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, itu tetap ada di dalam kendali daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah penguasa daripada sejarah dunia ini. Tuhanlah yang penguasa daripada kehidupan kita. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang menjadi pemegang kendali di dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan mengizinkan situasi yang tidak nyaman di dalam kehidupan kita, tentu ada maksud Tuhan di balik itu semua. Saudara, mungkin itu untuk pembentukan daripada karakter kita, ataupun untuk membuat pertumbuhan bagi iman dan kepercayaan kita. Jadi oleh karena itu, mari kita bersama-sama memikirkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semuanya ada di dalam kontrol daripada Tuhan kita. Saudara, ada seorang tokoh yang ingin saya ceritakan, yaitu kakek yang bernama Rudolf.
yang sudah berusia 107 tahun. Dia tinggalnya di Missouri, Amerika. Saudara, kakek ini mengalami 3 kali peristiwa besar yang hampir merenggut nyawanya. Yaitu pada tahun 1918, yaitu ketika ada pandemi flu Spanyol, dia mengalaminya dan dia disembuhkan. Dan dia juga mengalami satu peristiwa di Perang Dunia Kedua dan nyawanya pun diselamatkan. Yang pada peristiwa pandemi COVID yang ke-19, dia pun mengalaminya. Dia sakit dan dia berada di ICU, dan pada minggu yang ketiga Bapak ini boleh disembuhkan. Saudara, ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kalau Tuhan belum mengizinkan kakek Rudolf ini meninggal dunia, dia tetap akan hidup. Sekalipun dia sudah mengalami 3 kali masa yang begitu gawat, tapi dia boleh mengalami kesembuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau hidup daripada kakek Rudolf ada di dalam kendali daripada Tuhan, demikian juga hidup kita ada di dalam kendali daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan hidup kita. Kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam kendali Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu, saudara. Dia adalah Tuhan yang kita sembah, yang sungguh-sungguh menjadi Allah yang sangat mengerti akan seluruh keberadaan kita. Tidak ada satu hal pun yang dapat disembunyikan dari Tuhan yang Maha Tahu itu, termasuk dosa kita. Dosa sekecil apapun Tuhan tahu. Dosa sekecil apapun Tuhan bisa mengetahuinya. Kita tidak bisa menutupi dosa kita. Orang lain boleh kita bohongi, tetapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Saudara, pada bagian yang kita lihat pada ayat yang pertama, jelas dikatakan bahwa waspadalah terhadap apa yang disebut dengan kemunafikan. Saudara, dosa yang paling harus kita perhatikan adalah dosa tentang kemunafikan. Seringkali itu tidak terlihat, ya, namun itu menjadi racun di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan berkata kepada kita bahwa kemunafikan itu tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak mau tampilan kita sepertinya baik, tetapi dari hati kita yang paling dalam tidak, hati kita jahat. Tuhan tidak mau. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita perhatikan hidup kita harus suci di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan menjadi penolong dan pengendali hidup kita, dan hidup kita akan menjadi lebih baik. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Maha Tahu, ya, bahwasanya Allah yang Maha Tahu itu akan hidup kita. Dia tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, 1 jam lagi apa yang akan terjadi di dalam hidup kita, Tuhan tahu. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, namun Tuhan itu tahu. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu, mengapa kita tidak rela menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan yang Maha Tahu itu? Mengapa, saudaraku? Karena seringkali kita ingin mengambil kendali itu. Saudara, kita adalah manusia yang biasa. Kita tidak bisa dan kita tidak punya hak untuk mengendali hidup kita. Yang punya hak untuk mengendali hidup kita adalah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Allah yang Maha Tahu itu. Ada sebuah kisah yang ingin saya ceritakan pada hari ini. Bahwa ada seorang tukang tahu yang setiap hari menjajakan tahunya di pasar. Setiap hari dia pergi ke pasar, ya, naik angkot untuk berjualan di pasar. Namun suatu hari ada satu peristiwa yang terjadi, di mana ketika dia membawa dagangannya untuk berdagang, ya, namun di tengah jalan dia jatuh sehingga tahu-tahunya hancur dan dia mengalami kerugian. Untuk sesaat dia merasa sedih, kecewa. Mengapa pada hari itu dia kurang hati-hati sehingga dia harus mengalami kehilangan modal, ya, tahunya hancur semuanya.
Waktu dia pulang ke rumah, saudaraku, dia sedih karena hari itu tidak bisa berdagang. Namun setelah 2 jam kemudian, dia mendengar bahwa angkot yang biasa membawa dia untuk pergi ke pasar itu mengalami kecelakaan. Semua penumpang dan juga supir mengalami kematian. Semuanya mereka mati. Nah, pada waktu mendengar itu, tukang tahu ini betul-betul merasa bersyukur. Wah, luar biasa. Kalau dia tidak mengalami jatuh pada waktu itu, mungkin dia akan termasuk salah satu korban dalam kecelakaan itu. Yang tadinya dia sedih, namun pada akhirnya berakhir pada pengucapan syukur karena anugerah kebaikan Tuhan. Saudara, seperti kisah yang diceritakan tadi, kadangkala kita pun demikian. Kita bersungut-sungut atas satu peristiwa yang tidak nyaman, tetapi justru ketika ada satu peristiwa yang tidak nyaman, ada satu maksud Tuhan, yaitu melindungi kita sehingga kita selamat dari satu peristiwa yang lebih buruk. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat pada ayat yang keempat dan kelima, di mana dikatakan demikian, takut hanya kepada Tuhan saja. Saudara, mengapa kita hanya boleh takut kepada Tuhan dan tidak boleh takut kepada manusia? Karena kita adalah ciptaan daripada Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang memelihara kita. Sehingga sudah layak dan sepantasnya kita takut kepada Tuhan yang menciptakan kita sekaligus yang memelihara kita. Kita harus takut kepada Tuhan karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Kita yang harusnya mati, masuk ke neraka, tapi Tuhan memberikan keselamatan melalui anaknya yaitu Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Bukankah dengan demikian sudah selayaknya kita harus takut akan Tuhan? Saudara, dia juga pribadi yang akan melemparkan seseorang ke neraka, dan dia punya hak untuk itu. Oleh karena itu, kepada dialah kita harus takut. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pada waktu kita takut akan Tuhan, di sana akan menjadi sumber hikmat dan sumber kebahagiaan. Pada waktu kita takut akan Tuhan, kita selalu mengingat akan titah-titah daripada Tuhan, sehingga kita tidak menjadi salah langkah. Ketika kita takut akan Tuhan, tidak ada hal yang lain yang dapat membuat kita menjadi takut. Tidak juga akan sakit penyakit, tidak juga akan kesulitan hidup dan hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain yang tidak bisa membuat kita jauh daripada kasih-Nya Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pada waktu kita takut akan Tuhan, membuat kita akan menjadi pribadi yang merdeka, membuat kita menjadi orang yang selalu punya perasaan aman, karena Tuhan ada sebagai pengendali hidup kita. Waktu kita takut akan Tuhan, maka arah daripada tujuan hidup kita pun menjadi jelas. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat di ayat yang ke-6 dan ke-7, dikatakan bahwa burung pipit yang kecil, ya, yang harganya murah, namun Tuhan kasihi. Nah, inilah menjadi hal yang perlu kita renungkan, bahwa Tuhan peduli dan tidak melupakan kita. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Rambut di kepala kita ada berapa banyak, Tuhan tahu. Dan kapan waktunya rambut kita itu jatuh, Tuhan pun tahu. Saudara, permisi tanya kepada kita, apakah kita ketika kita naik bus, kita tanya, siapa ini supirnya? Kalau saya tidak kenal supirnya, maka saya tidak naik. Apakah kita bertanya demikian? Tidak, bukan? Sekalipun kita tidak kenal supirnya siapa, kita tetap naik. Pada waktu kita naik kereta api, apakah kita bertanya juga masinisnya siapa? Tidak, bukan? Kita tetap duduk dengan tenang sambil melihat pemandangan, walaupun kita tidak tahu masinisnya siapa. Demikian juga ketika kita naik kapal, ya, kita tidak tahu nakodanya siapa.
namun kita tetap bisa duduk dengan santai, menikmati angin sepoi-sepoi. Dan pada waktu kita naik pesawat, kita tidak tahu juga siapa pilotnya, namanya siapa, kita tidak kenal siapa dia, namun kita bisa dengan tenang duduk di pesawat, dan kita begitu yakin bahwa baik driver, supir, ataupun nakoda maupun masinis dan pilot bisa membawa kita selamat tiba di tujuan. Saudara, mengapa kita bisa percaya kepada manusia? Mengapa kita tidak percaya? Mengapa kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang menciptakan kita? Kalau kita bisa percaya kepada manusia, harusnya kita juga harus percaya kepada Tuhan yang adalah pengendali dan peduli akan kehidupan kita dan tidak pernah melupakan kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita melihat dan kita sungguh-sungguh mau menaruh hidup kita hanya ke dalam tangan daripada Yesus Tuhan kita. Karena Yesus Tuhan kita adalah Yesus yang peduli. Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia tidak pernah membiarkan kita di dalam keadaan keterpurukan. Pada waktu kita tidak lagi sanggup untuk memikul setiap kesulitan dan beban kita, maka pada waktu itulah Tuhan akan menolong kita. Dan Dia pasti akan mengangkat setiap beban dan kesulitan kita, dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Itulah janji Tuhan kepada kita, bahwa barang siapa yang berbeban berat, silakan datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada setiap kita yang datang kepadanya. Sudah saya ingat dengan satu kisahnya kami pada waktu kami mau pergi ke pelayanan ke desa beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kami harus pergi ke desa yang cukup jauh dan harus naik pesawat, kemudian naik kapal, ya, naik mobil juga, naik ojek juga. Yani ada dana yang cukup banyak yang diperlukan untuk pelayanan ke desa 2 minggu itu. Sudah waktu itu kami tidak mempunyai cukup uang untuk perjalanan misi itu. Namun kami hanya berseru kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang mempunyai pelayanan ini. Kalau Engkau yang menyuruh kami untuk pergi pelayanan di satu tempat, kami percaya bahwa Engkau juga akan menyediakan semua dana itu bagi kami. Sudah beberapa hari sebelum kami berangkat pelayanan, ternyata Tuhan menyiapkan seluruh dana yang diperlukan untuk pelayanan selama 2 minggu ke desa. Saudara, inilah menjadi suatu pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kepercayaan bahwa Tuhan itu peduli dan tidak melupakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan, apa yang menjadi keperluan-keperluan kita. Saudara, pada masa pandemi ini, kita pun juga tidak perlu takut akan segala kesulitan, segala mara bahaya, rasa khawatir yang berlebihan, apa yang akan terjadi di masa depan kita, apakah kayak masih punya kesempatan untuk hidup lebih lama, dan yang lain-lain mungkin yang akan menjadi pertanyaan di dalam hati kita. Namun kita percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu pasti ada di dalam kendalinya Tuhan. Tuhan pasti peduli. Masa depan kita ada di dalam tangannya Tuhan. Tuhan pasti akan tolong. Kita cukup berseru kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian yang dapat kita lakukan. Selebihnya kita berserah kepada Tuhan. Jangan sampai kita memikirkan akan pandemi COVID ini kapan berlalunya, ya, bagaimana masa depannya, membuat kita tidak bisa tidur dengan nyenyak, membuat kita menjadi galau, ya, cemas, ya, sehingga membuat kita menjadi tidak dapat bersukacita. Mari saudaraku, kita menyerahkan setiap problema kehidupan kita hanya kepada Tuhan, dan kita yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dan tidak pernah
melupakan kita. Kemudian bagian yang terakhir kita bisa melihat di ayat yang ke-8 dan ke-9. Di sana dikatakan percaya kepada Tuhan Yesus dan jangan menyangkal Allahmu. Saudara, pada masa-masa yang tidak nyaman, masa-masa yang sulit, seringkali orang menjadi kurang beriman, kurang percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya, sehingga terkadang mereka lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan, karena mereka merasa Tuhan tidak terlihat, tapi manusia itu terlihat, kasat mata terlihat. Saudara, jangan kita menjadi takut dan gelisah, ya. Sekalipun mungkin kita mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, ya, kita mengalami sakit penyakit atau kita mengalami PHK, tapi jangan pernah kita menyangkal Tuhan, ya. Hidup kita di dalam dunia ini hanya di dalam batasan. Kita tidak lama, paling lama mungkin 120 tahun. Tapi apakah kita bisa sampai 120 tahun? Saudara, hidup kita tidak ada yang tahu. Bisa ada yang umurnya panjang, tapi ada yang umurnya singkat. Tapi bukan yang paling penting berapa panjang atau berapa pendeknya hidup kita. Yang paling penting, apakah hidup kita itu berarti atau tidak untuk Tuhan dan untuk sesama. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam masa sulit, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan pernah menyangkal Tuhan kita. Kalau kita menyangkal Tuhan kita di dunia ini, ya, nanti pada waktu Tuhan datang kedua kali, Tuhan juga bisa menyangkal kita di hadapan para malaikat. Pada waktu itu tidak lagi ada kesempatan kita bisa bertobat. Tidak lagi ada kesempatan untuk kita boleh mengatakan, Tuhan, saya mau ikut Engkau. Tidak lagi bisa. Saudara, saat inilah kita tunjukkan kesetiaan kita. Ikut Tuhan dengan setia, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun mungkin ada kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi, tetapi kita yakini bahwa bersama dengan Tuhan ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bersama dengan Tuhan ada penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita ada 4 poin, yaitu pertama, Tuhan Maha Tahu, takut hanya kepada Tuhan saja, Tuhan peduli dan tidak melupakanmu, percayalah pada Tuhan Yesus, dan jangan menyangkal Tuhan Allahmu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sebagai penutup daripada renungan hari ini, saya ingin menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Lagunya demikian. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya akan kasih-Mu yang melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami,
bahkan melebihi penderitaan kami, melebihi sakit penyakit kami, melebihi apapun juga. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Sahabatku, sakit penyakit, pencobaan kan, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku, Engkau Yesus sahabatku. Saudara-saudara, Yesus adalah sahabat kita. Di dalam situasi apapun, Yesus adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri, karena saudara dan saya berharga di matanya Allah. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita melihat segala sesuatu bukan dengan kacamata kita yang negatif, tapi mari kita menggunakan kacamata iman kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah, Tuhanlah memegang kendali hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang dapat mengendalikan kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang maha tahu. Tuhan, ajar kami agar kami boleh menjadi pribadi yang hanya takut kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang peduli. Tolong kami Tuhan, kami senantiasa percaya hanya kepadamu di tengah-tengah masa sulit sekalipun. Mungkin di antara kami ada yang sakit, mungkin ada di antara kami yang mengalami kesulitan ekonomi, atau apapun yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, dan kami mau memberikan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan Yesus yang menjadi pengandali hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.